brothers, welcome back to Math Class. Kita akan kembali belajar tentang sudut ya. Jangan bosan-bosan, kita masih akan membahas tentang sudut lagi. Ya, mari kita lihat apa yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Okay, well actually this is the part 2 of the alternate angle. Kita sudah belajar ini ya in our part 1. Kita sudah belajar bagaimana menentukan sudut-sudut yang berseberangan dan juga bagaimana identify kalau misalnya bentuknya dimacam-macamin gitu ya. So kita akan lanjutkan lagi ya. Bagian apanya lagi Miss yang akan dilanjutkan? Mari kita lihat. Ya, mari kita mulai ya. This is the part 2 of the alternate angle. Nah, supaya ingat dan terrefresh kembali, let me give you this quick review. Ini adalah sudut-sudut yang berseberangan dalam, yang kuning dan yang biru, karena letaknya di sudut dalam berarti sudut yang berada di dalam, yang diapit, yang berada di sisi sebelah dalamnya garis sejajar. Kalau yang hijau dan ungu adalah sudut luar berseberangan karena mereka terletak di luarnya sudut dalam. Karena mereka terletak di luarnya garis yang sejajar. Oke? Ya, ini Miss nggak perlu bahas lagi ya. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kalau kamu masih lupa, silakan boleh ditonton ulang di part 1-nya. Ya. Dan kalau misalnya nanti bentuknya dimacam-macamin, kamu bingung, you are getting confused dengan how to determine sudut-sudut yang berseberangan, always remember that the letter Z shows alternate angle. Whether Z or N, itu bisa dipakai untuk menentukan alternate angle, sudut yang berseberangan, as long as kaki-kakinya mereka sejajar ya, mereka sama-sama lurus, seperti itu. Oke, mari kita lihat ya, example 1. Oke, kita sudah tahu teorinya bahwa sudut-sudut yang berseberangan besarnya sama, lalu kamu diminta untuk find the value of A, B, and C. Mana Miss ABC-nya? Sabar ya. Okay, this is 80, 74 here, A, B, and C. Oke, mari kita lihat ya. Mari kita lihat, di sini ada sudut yang sudah diketahui dan ada sudut-sudut yang belum diketahui. Nah, sorry, ini Miss kurang lengkap ya. Miss akan tambahin keterangannya, ini dan ini garisnya sejajar. Oke, yang di atas dan yang di bawah garisnya sejajar. Oke, I give the instruction orally. Jadi garis yang ini, the first and the second line mereka sejajar gitu, ya. Oke, kita punya bekal di sini 74, di sini 80 dan ini missing angle-nya A, B, and C. Bagaimana cara kita mencari A, B, and C? Seperti yang Miss sudah pernah bilang sebelumnya ya di kelas. Kalau ketika kamu belajar satu sudut, kamu nggak bisa lupakan begitu saja your prior knowledge about another angle or other angles. Begitu ya. Ketika kamu sekarang belajar tentang alternate angle atau sudut yang berseberangan, kamu nggak bisa melupakan teori tentang sudut-sudut sebelumnya yang kamu sudah pelajari. Which are sudut yang sehadap, sudut yang bertolak belakang, supplementary, or even complementary. Kalau misalnya nanti kita deal dengan 90 degree, gitu ya. Jadi once kamu punya knowledge yang baru tentang sudut, kamu nggak bisa serta-merta atau langsung lupakan your prior knowledge about angles yang kamu sudah pelajari karena mereka masih saling berhubungan. Kamu masih akan butuh bantuan angle-angle yang lain lagi untuk solve even di sini, gitu. Ya. Nah, mari kita lihat di sini ada yang namanya sudut A. Oke, Miss akan mulai dengan warna biru ya, sudut A. Ada banyak cara untuk kamu solve A seperti ini. Ada banyak cara. Yang pertama kalau kamu masih ingat ya, kalau kamu masih ingat yang namanya sudut yang sehadap atau corresponding angle. Oke. Masih ingat sudut sehadap? Ini A. Bisa nggak bisa hadapkan ini dengan yang di sini? Bisa dong. Ya karena ini kan mereka letter F kan dan mereka sama-sama lurus nih.
Jadi A itu bisa langsung ditahu A sama dengan 74. Why? Karena dia sehadap atau corresponding angle dengan 74 degree-nya. Jadi we can easily determine this value of A is 74. Gitu ya. Alternatif jawaban lainnya, kita mau pakai yang sudah kita pelajari ya. Kita mau pakai yang sudut berseberangan. Oke? Alternatif lain untuk yang A, sudut berseberangan. Atau nama lainnya apa tadi? Alternate angle. Alternate. Oke, nah kalau kamu punya A, berarti dia nanti akan bentuk Z sama yang bagian ini ya. Oke, Miss akan tebali dengan warna hijau. Oke, ini adalah Z-nya, right? Oke, this is the Z. Jadi kalau kamu yang ditanya adalah A, berarti kamu harus tahu yang di sini dong. Miss, yang di sini berapa? Kan kita nggak ngerti. Nah, ini pun ada banyak cara. Nah, yang pertama, ingat yang namanya sudut yang bertolak belakang. Apakah kamu masih ingat sudut yang bertolak belakang? Ya, kalau kamu ingat sudut yang bertolak belakang, ini kan sama-sama garis lurus ya, dua ini ya. Berarti 74 dia bertolak belakang dengan yang ini. Jadi di sini 74. Once you have 74 here, since this is Z, since this is the alternate angle, berarti kalau di sini 74, di sini juga 74. Ya, Miss akan hapus supaya nggak terlalu rame gitu ya. Tadi udah clear ya, kalau misalnya dia sehadap ya. Ini sama yang di atas. Nah, sekarang kalau kita mau pakai prinsipnya yang alternate angle, kita harus tahu bahwa this is the Z. Oke, ini adalah Z-nya. Oke, this is so much better daripada yang tadi ya. Lebih rapi, walaupun nggak rapi sebenarnya. Oke, Miss ulang ya, Miss rewind. Jadi kalau kamu mau pakai teori sudut yang berseberangan atau alternate, kita harus tahu dong, A ini alternate sama siapa. Ternyata A ini alternate sama yang bagian ini. See, karena ini ada Z di sini. Nah, sedangkan yang di sini belum diketahui. Kalau belum diketahui, berarti kamu harus cari tahu dari sudut yang sudah diketahui dong. Nah, sudut yang sudah diketahui adalah 74 di sini di bagian atas. Kalau kamu ingat, ada yang namanya sudut yang bertolak belakang, right? Atau opposite angle or vertically opposite, they are all the same. Nah, kalau kamu tahu ada sudut yang bertolak belakang, jadi once you have 74 here, berarti di sini juga Miss bisa decide dong, ini 74. Kenapa? Karena teorinya bilang bahwa sudut-sudut yang bertolak belakang besarnya sama. Gitu. Ya, jadi 74. Nah, kalau 74 di sini otomatis A juga 74. Kenapa? Karena sudut yang berseberangan. Sudut yang bentuk Z itu, Z, any kind of Z, besarnya juga sama. Gitu ya. So A equals to 74 based on the alternate angle dari A-nya. Gitu ya. Miss, saya nggak mau pakai opposite angle. Saya mau pakai yang di sini. Saya mau hitung 180 kurangi 74, boleh. Baru ini nanti 180 dikurangi yang ini, boleh. Tapi kamu muter-muter kalau kamu punya shortcut-nya untuk bisa menjawab dengan lebih cepat, ya kenapa enggak gitu. Ya, so you have opposite angle here. Sudut yang bertolak belakang. Jadi kalau kamu di sini 74, di sini pasti juga 74. Ya, jadi clear ya, ini adalah answer-nya. Sama, kamu mau pakai sudut yang apapun, as long as you know the theory dan apa bunyi teorinya, pasti kamu juga akan mendapatkan jawaban yang sama. Oke, that's for A. Sekarang B ya, mari kita lihat B-nya. Nah, B ini kamu juga bisa kerjakan dengan berbagai alternatif. Nah, oke, this is B. Oke, yang pertama, again, kamu bisa kerjakan dengan sudut yang sehadap. Yang sehadap dengan B yang mana sih? Yes, ternyata yang ini nih, yang sehadap dengan B ya. Remember, this is the letter F, shows the corresponding angle. Jadi kalau di sini kamu punya 80, di sini kamu bisa hitung nggak? Bisa dong. Nah, ini yang Miss bilang, dia akan saling berkaitan satu sama lain angle-angle-nya. Kalau di sini kamu punya 80, berarti sebelahnya 80, since this is a straight line, berarti kalau di sini kamu punya 80 di bagian kiri, di bagian kanan kamu tinggal kurangi dong 180 dikurangi 80, right? Ini jadi 100 gitu. Nah, ketemu di bagian ini 100 berarti B-nya juga 100. Kenapa? Mereka sehadap. Gitu ya. Oops, sorry. Jadi B sama dengan 100 degree gitu.
Miss, saya nggak mau pakai sudut yang sehadap, Miss. Oke, mari kita hapus ya, nak ya. Oke, mari kita hapus. Sorry, ini tadi ikut kehapus. Nah, mari kita lihat ya, nak ya. Miss, saya nggak mau pakai sudut sehadap. Oke, jadi maunya pakai sudut apa? Saya mau pakai sudut yang alternate, Miss, yang berapa ini namanya? Berseberangan. Yang berseberangan. Nah, kalau B ini berseberangannya sama yang ini, Miss. Oke, boleh, baik. Memang ini sudut berseberangannya ya. Oke, we have Z here. Nah, permasalahannya adalah yang di sini belum diketahui. Yang diketahui cuma bagian atasnya, which is 80. Nah, ini kan juga garis lurus, nah. Ya, kalau garis lurus berarti sama ya. Kalau di sini 80, berarti di sini juga 100 gitu. Once you have 100 di sini, berarti B-nya juga 100 karena mereka adalah sudut-sudut yang saling berseberangan. Jadi betul ya, B-nya adalah 100. Oke, last for this slide, kita akan ke C. Nah, yang C ini juga sama. Nah, C-nya yang mana? Nah, ini C-nya kamu langsung bisa ketahui nih dari sini. Oke, dari sini. Ini kan kalau misalnya kamu lihat, ini kan garis lurus ya, mis hapuslah supaya kamu tahu. Oke, ini ya, C-nya ini kan garis lurus, B sama C ini toh. Nah, ini garis lurus, berarti once kamu punya 100 di sini, berarti C-nya tinggal 180 dikurang 100. Gitu ya, berarti C sama dengan 80. Atau kalau misalnya kamu mau pakai sudut yang sehadap, ya berarti kamu harus tahu ini C-nya ini sehadap sama yang mana. Ini kayak 7 kebalik nih. Oh, ternyata sehadap sama yang ini. Gitu. Nah, kalau sehadap sama yang ini, ininya berapa? Ih, belum ditahu, Miss. Kalau belum ditahu, cari tahu dong. Dari mana? Dari sini. Ini kamu sudah tahu 80. Ini bertolak belakang dengan 80, berarti ini 80. Ya, di sini 80, di bawah juga 80. Dan jawaban C-nya memang 80. Gitu ya. Jadi ada banyak sekali cara untuk kamu bisa menentukan besar sudut yang ditanyakan. As long as you know the theory, dari sudut-sudut yang kita sudah pernah pelajari, kamu pasti bisa menemukan jawabannya walaupun caranya berbeda satu sama lain antara kamu dan temanmu atau bahkan kamu dan Miss. Gitu ya. So know the theory first dan kamu akan tahu gitu. Ya, bagaimana cara mencarinya, dan kamu harus tempuh dengan jalan yang mana. Nggak apa-apa beda-beda jalan, yang penting kamu tahu itu jalannya benar, dan nanti hasilnya pasti akan sama kalau kamu sudah berada di jalan yang benar. Gitu ya. Okay, let's have a look at the second example. Nah, ini dia. Masih tentang sudut yang berseberangan. Kalau misalnya nanti ada sudut yang berseberangan, besarnya sama. Lalu kamu diminta untuk find the value of x. Where is x? X di sini. Nah, x di bawah. Oke, x-nya di bawah. Nah, ini gimana ya kalau x-nya di bawah begini? Ya, kita lihat dulu, nak. Kalau misalnya x-nya di bawah seperti ini, ada beberapa alternatif juga. Tapi yang paling gampang adalah yang ini, nak. Ya, nah, cari ini kanan kirinya. Karena ini kan garis lurus ya. We know this is a straight line. Gitu. Both of them are the straight lines. Gitu. Ya, kamu harus cari yang ini berapa dan yang ini berapa. Dari mana, Miss? Ya, dari angka-angka yang tersedia. Gitu. Atau kalau misalnya kamu nggak mau tentukan dari yang mana, kamu isikan dulu aja dari angka-angka yang tersedia. Let's say ini 76, right? Nah, sorry. Nah, kalau di sini 76, nah, kita bisa tahu ya alternate angle atau sudut berseberangannya dari 76 itu yang mana? Yuk, mari kita lihat ya. Nah, ini Z-nya di sini nih kebalik. Nah, oke, we have Z here. Nah, kalau kita punya Z di sini, ini 76, berarti di sini juga 76. Right? Gitu. Oke. Nah, lalu di sini kamu punya 39 di atas. Nih, kamu punya 39. Miss, ini nggak ada Z-nya, kita nggak bisa Z. Ya udah, jangan pakai Z. Mari kita cari sudut yang sehadap sama yang ini. Nih, we have 39 here, ini L begini. Bisa nggak di sini? L juga. Bisa dong, Miss, tapi kan kayaknya lebih besar. Ya, karena dia lebih ke sini aja, jadi lebih besar. Tapi sebenarnya mereka sama, Ji. Karena ini kan sama-sama L begitu toh. Nah, kalau di sini kamu punya 39, berarti di sini kamu juga akan punya 39 gitu, ya.
Miss, ini tuh bolong isi, bolong isi. Nah, nak kita punya yang namanya sudut yang bertolak belakang, right? Jadi kalau di sini ada X, bisa nggak di sini Miss kasih X juga? Bisa dong, karena mereka kan ini kan sama-sama garis lurus ya, dua-duanya ya. Nah, jadi kalau di sini X, di sini juga X dong. Kenapa? Karena mereka adalah sudut yang sini mau. Ini adalah sudut yang bertolak belakang. Sorry, BLKG. Atau opposite angle. Gitu ya. Nah, jadi X-nya didapat dari mana, Miss? Coba dilihat dari mana kita dapat X-nya. Iya, kita bisa dapat X-nya dari supplementary angle. Ini ya, Miss akan gambar. Oke, ini 76 di sini. Ini 39 di sini. Ini X-nya di sini. Nah, ini garis lurus. Pretend kalau ini straight line ya. Miss nggak bisa gambar garis lurus tanpa penggaris. Gitu ya. Jadi, kalau kamu jumlahkan 76 sama X sama 39, tambah 39, seharusnya menghasilkan 180 derajat. Gitu ya. Jadi, how to find X berarti tinggal digeser aja. 180 dikurang 76 dikurang 39. Gitu ya. Mari kita hitung 180 dikurangi 76, hasilnya adalah 4, ini masih 17, 104 ya. 104 masih dikurangi 39, 14 dikurangi 9, masih 5, ini jadi 9 kurangi 36. Yes, kita ketemu ya. X-nya berarti equals to 65, gitu ya. Jadi itu nak perjalanannya. Mulailah dengan apa yang diketahui dulu. Nih, tadi kan Miss juga nggak tahu ya ini harus mulai dari mana. Tapi mulai aja dari yang diketahui. Nah, dari yang diketahui kamu akan bisa mengisikan sudut-sudutnya. Gitu. Ya. Oke, oh Miss kalau di sini 76 berarti di sini juga 76 gitu. Miss kalau di sini 39 berarti di sini juga 39. Kenapa? Karena sehadap. You have to know the reason why. Kenapa? Ya. Jadi ketika kamu tahu why-nya, kamu akan bisa decide apakah itu benar-benar angka yang dimaksudkah gitu. Ya. Jadi itulah gunanya teori-teori yang kamu sudah pernah pelajari sebelumnya. Oke, let's move to the last example I think. Example 3, mari kita lihat bersama ya. Oke, example 3. Again ya, masih dengan sudut yang berseberangan. Ini gambarnya. Kamu punya 85, kamu punya Z, 8Y plus 7, dan kamu disuruh untuk mencari value of Y and Z. This is Y and this is Z. Oke, sekarang kita berhubungan dengan algebra yang lebih kompleks. Kalau tadi cuman A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, sekarang 8Y plus 7. Ada koefisiennya dan juga ada konstantanya. Mari kita hitung terlebih dahulu ya, nak ya. I think it's easier untuk menghitung Z-nya dulu karena it's obvious ya. Kamu punya garis lurus di sini, you have straight line here. Jadi Z itu akan dengan lebih mudah dihitung ya. Mari kita hitung Z-nya dulu. Oke, berarti ini adalah straight line. Oke, ini adalah straight line. Lalu di sini ada 85, ini ada Z. Nah, kalau dijumlahkan berarti kan 180 ya. Jadi Miss bisa tulis 85 ditambah Z, hasilnya adalah 180 derajat. Jadi Z adalah 180 dikurang dengan 85. Oke, berarti Z itu sama dengan 95 derajat. Gitu. Ya. Oke, ini adalah 95 derajat. Nah, kalau kamu perhatikan yang Z ini, Z yang ini ya, yang biru sekarang, sama yang ini, mereka kan bentuk Z ya. Ini bentuk Z lagi, toh? Begini. Nah, kalau dia bentuk Z, berarti dia adalah sudut yang berseberangan. Kalau sudut yang berseberangan, berarti besarnya sama. Jadi 95 bisa di-equalskan dengan 8Y plus 7 dong. Gitu. Kenapa? Karena ini 95 sama 8Y plus 7 itu mereka adalah sudut yang berseberangan, ditandai dengan bentuk Z seperti ini. Ya, oke, jadi mari kita samakan 95 sama dengan 8Y tambah 7.
gitu. Atau misalnya mau Y-nya di sebelah kiri, ya udah mari kita ubah aja. 8Y tambah 7 sama dengan 95. Jadi kita punya 8Y sama dengan 95 dikurang 7 karena dia pindah ya. 8Y sama dengan 95 dikurangi 7 adalah 88. Right? Oke, 95 dikurang 5, 90. Oke, cocok ya. Nah, supaya ini ketemu Y-nya, ini harus dibagi 8 ya, dua-duanya ya. Jadi, we can cancel this out, tinggal Y sama dengan 88 bagi 8, hasilnya adalah 11. Ya, yes, ketemu Y dan Z-nya, 11 dan 95 ya. Itu. Kalau kamu perhatikan, nah, ada alternatif lain untuk menghitung ini selain dari 95 ini, kamu juga bisa hitung dari sini. Nih, dari sini. Terus nanti kamu sehadapkan sama ini. Gitu ya, sama ya. Kalau ini 85, di sini juga 95. Terus mereka sehadap, jadi sama ya. Gitu. Banyak cara, silahkan kamu mau pilih yang mana. Yang penting caranya benar karena kamu tahu teorinya. Gitu ya. Oke, betul ya. Tadi adalah the last example. Sekarang kita akan masuk ke exercise. Silahkan dilihat kamu punya agenda dan selamat mengerjakan exercise-nya. Kalau ada yang masih kurang jelas, boleh ditonton lagi videonya atau kamu bisa bertanya kami secara pribadi ya. Yang penting bertanyalah jika memang ada yang masih kurang jelas. Oke, that's all. Itulah tadi endingnya dari part 2 dari sudut yang saling berseberangan. Nah, di video berikutnya kita akan belajar satu macam sudut lagi ya. So, nantikan video yang berikutnya. Thank you all so much sudah faithfully mendengarkan dari awal sampai akhir. And see you. Bye-bye.